Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvin Kafil Baiz dengan NIM 120140109 dan juga ada rekan saya yang bernama William Rusli dengan NIM 120140090. Nah, jadi kami berdua di sini bermaksud untuk mempresentasikan mengenai capstone project yang sudah kami buat pada studi independen atau pada program MPKM yang bernama Bangkit Academy 2023. Nah, jadi pada capstone project kali ini kami membuat aplikasi skin sharing yang mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat membantu orang untuk mendeteksi 8 tumor berbeda yang mungkin terbentuk di kulit mereka. Nah, jadi aplikasi ini juga mengedukasi penggunanya tentang bagaimana cara mencegah dan juga cara mengobati kanker tersebut. Nah, jadi sebelum kami membuat suatu aplikasi, kami mengidentifikasi masalah tersebut, yang mana, masalah ini menjadi alasan kita untuk membuat aplikasi ini. Jadi, di Indonesia merupakan negara tropis yang selalu terpapar oleh panas. Seperti yang kita bisa lihat, dalam beberapa hari terakhir, warga Indonesia terpapar oleh suhu panas yang ekstrim. Menurut BMKG, suhu panas di Indonesia mencapai 36 derajat. Dan melalui jurnal penelitian anti cancer yang telah kami cari dan kami ketahui, kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari yang berlebihan dapat menyebabkan perubahan pada kulit yang dapat mengarah pada pembentukan neoplasma keratinosit atau KN seperti keratosis aktinik, prakanker atau AK, dan kanker kulit non melanoma atau NMSC. Nah, meskipun negara kita selalu terpapar panas, masyarakat Indonesia masih minim informasi mengenai kanker kulit dan menganggap remeh radiasi sinar UV yang menerpa mereka. Next. Nah, jadi dari identifikasi masalah yang telah kami lakukan riset melalui jurnal-jurnal penelitian, kita tarik problem statement. Nah, jadi dari masalah yang telah dijelaskan, bagaimana aplikasi kami dapat membantu mendeteksi kanker kulit dan mengedukasi masyarakat. Next. Kemudian di sini kami juga melakukan tinjauan pustaka, yang mana tinjauan pustaka ini tentu saja memiliki hubungan dengan proyek ini. Nah, yang sudah kami cari ada yang namanya penelitian dari International Journal of Environmental Research and Public Health dengan judul Skin Cancer Detection dengan menggunakan Deep Learning Technique. Nah, jadi di penelitian ini juga menggunakan Deep Learning yang mana hal tersebut tidak berbeda jauh dengan aplikasi kami. Namun aplikasi yang menjadi pembeda itu diantaranya kami menggunakan transfer learning untuk meningkatkan akurasi dari model machine learning. Yang mana transfer learning ini akan dijelaskan di model machine learning yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian kami juga menambahkan fitur yang bernama education atau list yang mana di situ untuk mengedukasi masyarakat tentang kanker kulit. Next. Selanjutnya, jurnal kedua yaitu dibuat oleh Muhammad Ali Kadampur dan Sulaiman Al-Riai yang berjudul Skin Cancer Detection Applying a Deep Learning Based Model Driven Architecture in the Cloud for Classifying Dermal Cell Image. Penelitian tersebut itu membahas mengenai bahaya kanker kulit di mana setiap tahun itu terdapat kasus baru sekitar 5,4 juta di Amerika sendiri dan dari tahun 2008 hingga 2018 itu terjadi peningkatan kasus sebesar 53% terhadap kanker melanoma. Dan pada jurnal tersebut disebutkan juga bahwa pendeteksian awal kanker kulit itu dapat menyelamatkan nyawa sehingga dibutuhkan metode untuk mendeteksi kanker kulit sejak dini dan disebutkan metode yang paling efektif dan paling cepat itu menggunakan teknologi komputer sehingga mereka menggunakan metode deep learning. Selanjutnya berikut adalah project life cycle kami. Pertama itu pada fase inisiasi itu kami mengidentifikasi kebutuhan proyek, juga tujuan dari proyek kami. Itu tujuan kami adalah mendeteksi kanker kulit menggunakan image computer vision. Kemudian kami juga melakukan analisis kelayakan proyek dan penugasan tim proyek. Kemudian pada fase kedua itu pada fase perencanaan. Pada fase ini itu kami menentukan lingkup proyek, penjadwalan kegiatan proyek, dan membuat project plan, di mana project plan itu dapat dilihat pada link yang tersedia di PPT kami. Kemudian tahap ketiga adalah tahap executing, di mana kami um, mengerjakan proyek sesuai roadmap yang telah kami bikin pada project plan. Jadi berikut roadmap kami itu adalah pembagian tugas pada masing-masing learning path dan jadwal tugas tersebut harus selesai. Kemudian selanjutnya pada maintenance itu kami melakukan pemantauan pada proyek, lalu evaluasi kualitas pekerjaan di mana kami post di Trello. Jadi pada Trello ini kami bisa melihat proyek mana yang telah selesai dan apakah proyek tersebut sesuai timeline yang telah kami buat di roadmap.
Kemudian terakhir adalah fase closing, namun fase ini belum kami lakukan karena fase ini masih on progress. Kemudian ini adalah use case diagram kami, yaitu aktor dapat melakukan register, juga login, aktor juga bisa upload foto, bisa scan and analyze, dan juga aktor bisa melihat isi list cancer. Kemudian ini adalah solution kami. Ini adalah yang kami terapkan di Capstone ini sebagai machine learning cohort. Pertama, kami mengambil dataset itu dari situs dataset yang bernama Kaggle. Kami mencari 2 dataset, terus kami filter dataset tersebut dan kami combine jadi satu. Itu dan kami pakai dataset yang telah kami filter tersebut. Dan untuk mengakses mendownload data pada Kaggle dari Google Colab itu kita harus pertama mendownload namanya kaggle.json. Itu adalah API dari Kaggle. Jadi pertama kita download, terus kami konekkan Google Colab dengan Kaggle. Untuk melihat apakah Google Colab tersambung dengan baik dengan Kaggle adalah dengan menjalankan sel ini, Kaggle dataset list. Jika Google Colab menampilkan list dataset pada Kaggle seperti ini, berarti API Google Colab dan Kaggle telah terhubung dengan baik. Kemudian kami download dataset kami, telah kami filter. Setelah terdownload, jika di kiri sudah masuk, yaitu ini datasetnya dalam bentuk zip. Terus kami lanjut ke sel selanjutnya, itu kami install TensorFlow 2.9. Kenapa kami install TensorFlow 2.9? Karena model kami itu cocoknya dengan menggunakan TensorFlow 2.9. Kemudian kami import modul-modul yang diperlukan, kemudian kami cek apakah sudah benar 2.9, dan sudah benar 2.9. Kemudian kami ekstrak zip dataset zip kami ekstrak, terus kami masukkan ke folder data dalam subfolder dataset. Kemudian setelah kami ekstrak dan kami masukkan ke subfolder dataset, kami hitung dalam subfolder dataset apakah benar data-data yang telah masuk. Setelah kami hitung dan benar ini data-data yang telah kami filter untuk setiap labelnya dan jumlah data yang terdapat pada setiap label. Kemudian karena dataset kami cuma sedikit, kami untuk mentrain itu perlu dataset yang lebih banyak daripada yang telah kami filter, sehingga kami menggunakan namanya augmentor. Augmentor ini berfungsi untuk data-data itu di tweak gitu. Jadi misalnya ada yang di rotate, ada yang di flip left, ada yang di flip right, ada yang di flip top bottom, ada yang di zoom, di crop. Jadi data itu diubah-ubah, di crop, di zoom, diganti brightness, diganti kontrasnya, sehingga dataset itu menjadi banyak. Jadi nggak cuma 300 lagi, jadi menjadi 800. Jadi setiap label itu terdapat 800 data yang telah di augment, sehingga jadi lebih banyak datanya. Kemudian setelah kami augment, kami cek lagi total datanya berapa. Setelah di augment total datanya 7.200, itu total dari seluruh label. Kemudian kami masukkan dataset itu kami bikin jadi tensor. Kenapa kami bikin dataset itu menjadi tensor? Karena dataset tensor itu jadi lebih gampang untuk di-split ke validation dan training. Dan juga dataset tensor itu bisa kami masukkan ke dalam batch, sehingga saat training itu trainingnya jadi lebih cepat, karena kalau masukkan satu-satu kan akan trainingnya lebih lama. Sedangkan kalau masukkan ke dalam batch itu akan mempersingkat waktu training. Kami mengubah dataset itu menjadi tensor menggunakan kode ini, yaitu tf.keras.preprocessing image directory. Kemudian kami ambil 20% dari training data menjadi validation. Jadi 20% dari 7.200 itu adalah 1.440. Jadi sisanya itu sudah data buat training 5.760. Kemudian kami juga butuh testing untuk simulasi real world simulation. Jadi kami ngambil setengah dari validation data untuk jadiin testing. Kemudian ini adalah dataset yang ini isi dari dataset kami tampilkan dari validation data. Kami ambil satu batch, terus kami tampilkan isi dari validation data. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi sebelum kita membuat arsitektur dari model transfer learning ataupun model arsitektur dari ML, kita menginisiasi image size dulu dan juga image shape. Yang mana kita di sini menggunakan 150x150 dan juga RGB-nya sebesar 3. Atau yang mana RGB ini menyatakan bahwasanya gambar kita ini berwarna. Kemudian di sini untuk membuat arsitektur dari transfer learning, kenapa kita menggunakan transfer learning? Karena yang seperti kita ketahui, kita memiliki data yang sedikit gitu. Nah, dengan adanya transfer learning ini, kita mampu menggunakan dan mampu meraih akurasi yang tinggi gitu, dan juga mencegah overfit serta underfit. Kemudian di sini juga mempercepat yang namanya waktu pelatihan. Nah, jadi untuk menggunakan arsitektur ini,
yang mana arsitektur ini bernama Efficient Net B1. Kita menggunakan layer dense sebesar 128 dan juga kita menggunakan yang namanya batch normalization dan juga regularization. Nah, itu tuh gunanya juga sama untuk menjaga underfit ataupun overfit dan juga meraih akurasi yang mumpuni gitu. Dan kita di sini juga nambahin dropout dan terakhir kita di sini masukin layer dense sebesar 9 karena kita mempunyai 9 kelas. Nah, selanjutnya di sini kita inisiasi learning rate yang mana hal tersebut mampu me meraih kecepatan dari learning rate tersebut. Kemudian di sini kita tambahin loss-nya, terus ada optimizer dan juga matrix. Kemudian di sini kita set callbacks yang mana callbacks ini tentu saja sangat membantu kita dalam meraih dan mendapatkan akurasi yang tinggi gitu, yang paling tinggi. Nah, jadi ketika akurasi menyentuh sekian, maka pelatihan ini akan berhenti gitu, epoch ini akan berhenti. Kemudian kita lakukan pelatihan tersebut sebanyak 30 step atau 30 epoch. Nah, seperti yang kita ketahui dari output ini menggambarkan bahwasanya epoch kita berhenti di epoch 19 yang mana epoch 19 ini berhenti karena adanya callbacks yang udah kita buat gitu, yang udah kita inisiasikan di variable history gitu. Nah, jadi ketika menyentuh akurasi 90% ataupun sekian persen, maka pelatihan ini akan berhenti dan akan mendapatkan akurasi yang paling tinggi gitu. Kemudian di sini kita melakukan save model ke H5 dan selanjutnya kita plot dari training dan validation yang mana kita bisa lihat sini ada training validation akurasi dan juga training loss, validation loss yang mana grafik ini menggambarkan hal yang sangat baik gitu dan meningkat ataupun menurun secara signifikan gitu. Next, selanjutnya kita di sini melakukan evaluasi atau evaluate model pada tes DS yang mana tes DS ini merupakan dataset yang belum kita latih. Ibaratnya dataset yang random gitu, yang tidak ada di dataset kita. Nah, bisa kita lihat ketika kita evaluate gini, kita mengakses dan memproses 11 gambar dan bisa kita lihat didapati bahwasanya akurasinya ini sebesar 88%. Selanjutnya kita di sini untuk ada yang namanya load and test model, yang mana di sini kita untuk melakukan tes model gitu. Tes model secara live, yang mana apabila ketika kita memasukkan file ataupun gambar, maka dari model kita ini akan menentukan gitu, gambar ini masuk ke kelas yang mana. Nah, bisa dilihat di sini ketika kita memasukkan gambar, ini terdapat output yang mana pada masing-masing kelas ini terdapat akurasinya gitu. Actinic keratosis 8% dan lain sebagainya. Nah, karena kita melakukan dan kita mengeset threshold, maka ketika di bawah 0,5 maka kita menggunakan output label ataupun ngeprint label bahwasanya dari gambar yang kita masukkan itu mempunyai skin yang normal gitu. Selanjutnya kita deploy, kita lakukan proses deploy yang mana deploy ini dilakukan ke TF-Lite. Nah, ini bisa dilihat ada kode-kodenya untuk mendapatkan file template itu tersebut. Nah, dari file template yang sudah kita dapatkan, maka file ini akan diberikan ke Android developer untuk dilakukan proses implementasi gitu, integration with machine learning gitu. Mungkin itu saja dari saya. Next. Selanjutnya ini adalah aplikasi yang telah dideploy dengan machine learning dan aplikasi yang sudah selesai. Jadi aplikasi itu pertama bisa nge-scan dan bisa nunjukin hasil dari scanannya itu. Dia nunjukin skinnya itu terkena apa, dan confidence score-nya berapa, dan description, dan simptom dan cause-nya dengan tahu skin itu apa, dan ini ngasih tau penyebabnya apa dan cara nge-treatnya gimana. Kemudian ini fitur kedua dari aplikasi kami itu adalah list feature, jadi kita bisa ngelihat list cancer dan untuk edukasi masyarakat juga. Mungkin itu sih dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.